here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baru sadar apa yang terjadi. Dia bukanlah manusia biasa. Saat kembali ke markas rahasia, Bella memintanya berhati-hati, karena akhir-akhir ini mereka dapat masalah besar. Hari itu mereka menerima satu misi, untuk selamatkan lebih dari selusin anak yang diculik. Mereka tak pikir panjang, dan langsung menyusup ke markas musuh. Tapi setelah bunuh sekelompok penjaga, mereka baru menyadari ruangan itu kosong. Bella langsung rasa ada yang tak beres. Tiba-tiba sekelompok orang keluar dari kegelapan, ambil pistol dan tembak mereka. Mereka ditembak hingga tak berdaya, dan mereka mati di tempat. Tapi setelah itu, gadis yang meninggal ini, pupilnya tiba-tiba mengecil. Lukanya dengan cepat pulih. Mereka kembali bernafas. Ini adalah kekuatan mereka, makhluk abadi. Mereka berdiri lagi sekuat tenaga. Musuh pun panik, dan segera mengisi peluru. Tapi Bella tak beri kesempatan. Mereka seperti penguasa malam. Dengan cepat serang musuh. Bella keluarkan kapak dari punggungnya. Hanya dengan sebuah tarian terambil. Dengan mudah merenggut beberapa nyawa. Musuh pun itu segera musnah. Di mana anak-anak itu? Bella segera melihat sekeliling. Selain kamera di dinding, tak ada lagi musuh itu. Saat itu Bella sangat marah. Dia tahu di belakang kamera ada Detektif Chia. Mereka sedang dicurigai.
bahwa mereka itu makhluk abadi yang dirahasiakan. Dan mereka direkam oleh musuh. Melihat rahasia terungkap, Bella usulkan untuk bersembunyi 100 tahun. Sampai saat itu, orang yang tahu rahasia itu sudah mati. Belum terlambat untuk bersatu kembali. Saat mereka bersiap pergi, mereka memimpikannya kehadiran Dea. Bella pun membawa Dea kemari, dan memberitahu dia semua rahasia keabadian. Meskipun mereka memiliki keabadian, tapi mereka bisa merasa sakit saat terluka. Dan keabadian mereka mungkin akan menghilang suatu hari. Karena mantan rekan Bella tiba-tiba tak bisa pulihkan lukanya, dan tewas di hadapannya. Saat ini makhluk abadi di tim ini, bahkan Andre yang paling kecil pun telah hidup selama 200 tahun. Lalu yang berjanggut dan si tampan, mereka telah hidup selama ribuan tahun. Keduanya adalah musuh di medan perang. Setelah saling membunuh berkali-kali, mereka tak bisa tewas. Jadi mereka singkirkan kebencian, dan menjadi rekan baik. Adapun Kapten Bella, usia dialah yang paling tua. Bahkan dia sendiri lupa sudah hidup berapa lama. Bella juga cerita hal tentang adiknya yang dilempar ke laut. Peringatkan Dea agar tak tertangkap. Jika tidak, akhirnya akan sangat kejam. Hadapi begitu banyak informasi, Dea tak dapat mencernanya sementara. Bella paham perasaan ini. Dia keluar dan menghibur Dea. Tapi di waktu yang singkat ini, ada sekelompok orang menyelinap masuk, dan luncurkan serangan pada 3 orang di tempat. Keduanya dengar suara ledakan, dan segera lari ke pangkalan. Tapi saat mereka kembali, hanya Andre sekarat yang tersisa. 2 lainnya telah menghilang. Andre diledakkan sampai ususnya keluar. Tapi yang aneh adalah, tubuhnya sedang pulih dengan cepat. Usus yang terputus perlahan tumbuh kembali. Inilah kekuatan makhluk abadi. Melihat rekan dalam keadaan seperti itu, Bella sangat marah. Dia seperti hantu, muncul di sebelah pasukan khusus. Setiap pisau dan tembakan yang digunakan Bella dapat merenggut 1 nyawa. Hanya dalam 2 menit, tim senjata itu pun dimusnahkan. Dan mereka yang mengirim pasukan khusus ini adalah Detektif Chia. Detektif bawa kedua orang itu ke perusahaan obat. Dia ingin gunakan tubuh makhluk abadi dan ciptakan obat keabadian untuk akhiri kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Tapi yang dia tak tahu adalah, bos farmasi itu sangat kejam. Tanpa anestesi, langsung memulai penelitian tentang makhluk abadi. Detektif melihat ini, dan merasa dirinya dibohongi bos. Dan itu benar. Bos hanya ingin dapatkan banyak uang dengan andalkan keabadian. Di sisi lain, Bella sudah temukan lokasi perusahaan farmasi itu. Tapi saat dia berikan pistol pada Dea, Dea malah ragu-ragu. Dia tak ingin jadi mesin pembunuh. Dia hanya ingin lewati kehidupan orang biasa. Bella menghormati ini. Dia beri pistol pada Dea untuk perlindungan. Dan biarkan dia keluar dari tempat ini. Tapi Dea tak sengaja menemukan. Pistol itu tak ada peluru. Dan ini adalah pistol yang Andre berikan ke Bella. Andre mungkin telah berkhianat. Seperti dugaan, Bella dikhianati oleh Andre. Dan dia telah tertangkap di lab. Andre yang telah berkhianat ini juga ditangkap ke lab. Dan alasan berkhianatnya sangat lucu. Ternyata adalah lelah hidup. Dia ingin lewati penelitian farmasi ini agar dia bisa jadi orang biasa dan akhiri kehidupan yang bosan ini. Saat ini dia sangat menyesal. Baru saja saat dia menikam Bella, dia menyadari Bella telah kehilangan kekuatan abadi. Saat ini, Dea datang untuk menyelamatkan dengan senjata. Tapi dia baru keluar lift. Dia sudah ditembak mati oleh tentara ini. Tentara yang tak curiga melangkah maju memeriksa. Dea seketika hidup kembali, dan membunuh para penjaga ini. Berdasarkan kemampuan keabadiannya, dia dengan cepat membunuh orang lab, dan berhasil selamatkan rekannya. Tapi saat ini Bella tak memiliki semangat juang. Dea melihat ini dan beritahu dia. Dia baru tahu dari detektif. Warga sipil yang telah diselamatkan Bella selama ribuan tahun. Banyak yang menjadi ilmuwan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Perkataan Dea seketika buat Bella semangat lagi, dan membuat orang lain menyadari arti hidup. Tim kembali percaya diri.
lancarkan serangan balik yang sengit. Meski Bella kehilangan kekuatan keabadian, tapi tim menjaganya di sisi kiri kanan, dan halangi beberapa peluru untuknya. Dengan cepat mereka musnahkan semua penjaga. Saat ini, bos tiba-tiba muncul di belakang. Dia arahkan pistol ke arah Bella yang kehilangan kekuatan. Ingin balas dendam. Melihat dia mau menembak, Dea menyerang tepat waktu. Dia memeluk bos, dan jatuh dari lantai 98. Tak lama itu, Dea hidup kembali, dan dia yang saat ini juga resmi bergabung dengan tim Bella. Akhir cerita, Bella menemukan detektif Chia. Dia tak menyalahkannya, tapi dia minta detektif untuk bantu menutupi semua ini tentang keabadian. Untuk menebus kesalahan, detektif dengan cepat menyetujuinya. Dan Andre yang mengkhianati mereka, Bella menghukumnya dengan 1000 tahun menyendiri. Yang berarti, di 1000 tahun itu, dia harus hadapi semua mara bahaya sendiri. Menanggung ratusan tahun kesepian. Ini adalah akibat mengkhianati rekan. Beberapa bulan itu, setelah Andre kembali ke rumah, tiba-tiba lihat kunci pintu diambil. Dia angkat pistol dengan waspada memeriksa. Dan dia menemukan seorang wanita berbaju merah di dalam. Wanita ini bukan orang lain, tapi dia adalah adik Bella yang dipenjara lebih dari 500 tahun di laut. Lalu bagaimana cara dia kabur? Film tak menjelaskannya. Tapi dari matanya yang tajam, bisa terlihat bahwa kepribadian adik sudah menggelap. Atau mungkin rencana balas dendamnya akan dimulai.